Halo, salam Fanmo Harapan TV. Berjumpa lagi dengan saya di channel saya Fanmo Harapan TV. Saya akan membahas mengenai pertandingan-pertandingan di Piala Dunia 2002 di Qatar. Sebelum saya membahas 4 pertandingan nanti malam, saya akan mereview di video saya sebelumnya 4 ulasan yang sudah saya ulas kemarin ya. Dari 4 itu ada 2 yang meleset dan 2 yang benar ya. Yang meleset itu yang pertama bagaimana Prancis lawan Tunisia. Saya memprediksi Prancis akan menang, tapi saya juga bilang bahwa Deschamps akan melakukan rotasi ya, tidak tidak basa-basi. Deschamps melakukan rotasi ya, hampir 70%-nya dimainkan, tim-tim intinya dicadangkan ya. Terbukti akhirnya Prancis yang saya unggulkan menang malah kalah jadinya dengan Indonesia 1-0. Lalu juga ada laga bagaimana Denmark ya, yang saya unggulkan akan menang atas Australia. Apa daya akhirnya Australia satu-satunya wakil Asia yang untuk sementara ini lolos ke babak 16 besar setelah menang atas Denmark 1-0. Lalu ada 2 yang tepat. Yang pertama itu Argentina menang atas Polandia 2-0. Saya unggulkan Argentina. Dan yang selanjutnya itu Meksiko menang atas Arab ya, 2-1. Begitu dibombardir pertahanan Arab ya, kurang beruntung Meksiko sehingga tidak lolos ke 16 besar ya. Lanjut ke laga nanti malam. Ada 4 pertandingan. Ada Kroasia versus Belgia, Maroko versus Kanada di grup F, dan di grup E ada Spanyol versus Jepang dan Jerman versus Costa Rica. Saya akan masuk ke laga yang lebih awal ya, Kroasia versus Belgia ya. Ini sudah kedua tim ini, Belgia punya 3 poin, menang 1 kali, kalah 1 kali, sedangkan Kroasia punya 4 poin ya, 1 kali seri dan 1 kali menang. Sudah pernah bertemu 8 kali kedua kesebelasan ini dengan rekor yang seimbang ya. 3 kali dimenangkan Kroasia, 3 kali dimenangkan Belgia, dan 2 kali berakhir seri. Tapi pertemuan terakhir itu dimenangkan oleh Belgia ya, di tahun 2020. Belgia menang atas Kroasia 2-1. Lalu kita lihat kalau dari segi permainan ya, bagaimana Belgia tidak tampil pada perform terbaiknya ya di 2 pertandingan awal ya. Pada saat laga pertama bagaimana Belgia dikepung oleh Kanada walaupun akhirnya bisa curi 1 gol lewat Michy Batshuayi. Akhirnya di laga kedua kalah dari Maroko 2-0 ya. Menurut saya Belgia ini yang membuat menurun permainannya adalah terlalu memaksakan Eden Hazard selaku kapten untuk bermain ya. Dan yang kedua, Kevin De Bruyne tidak mempunyai teman untuk diajak melakukan kombinasi di lini tengah, sehingga kurang terlihat lini tengah Belgia ya. Tielemans lagi menurun ya, Marcel Witsel juga lagi menurun permainannya. Sedangkan Kroasia ya, kalau saya lihat permainannya biasa-biasa saja ya, termasuk kemenangan. Memang skornya besar lawan Kanada 4-1, tapi itu sempat baru 68 detik Kroasia sudah kebobolan ya. Untungnya di akhir babak pertama Kroasia unggul 2-1 ya dengan Kanada, sehingga mentalnya pemain Kanada sudah down, bisalah akhirnya dibombardir 4-1. Untuk laga kali ini ya, Kroasia hanya perlu seri untuk lolos, sedangkan Belgia harus menang untuk lolos ya. Laga ini saya lihat ada potensi berakhir draw, tapi kalaupun ada pemenang, saya melihat di sini Belgia yang akan menang atas Kroasia ya. Karena saya lihat kalau Hazard, pelatih Martinez berani mencadangkan Hazard, berani mencadangkan Batshuayi, Lukaku ya, diganti dengan tim yang bermain di kualifikasi yang terlihat kuat. Belgia menjadi juara grup, bisa jadi Belgia akan melakukan comeback di laga melawan Kroasia ini ya. Lanjut ke laga kedua, Maroko versus Kanada. Ini laga yang sudah dilakukan voting tulis oleh Kanada karena sudah pasti tidak lolos ya. Sedangkan Maroko seri saja dia sudah lolos ya. Kalau ingin kejar juara grup, Maroko menang, bisa ada kemungkinan dia jadi juara grup melihat hasil Kroasia dan Belgia. Maroko
masih mengandalkan Ziyech, Hakimi dan juga Mazrui yang cukup kuat ya di flank back kanan dan back kiri. Cuma Hakimi kan kurang fit ya, tapi saya lihat kemungkinan dia akan dipaksakan bermain karena ini partai penentuan ya, walaupun di laga lawan Belgia itu kan cedera di babak kedua Hakimi. Kalau kita lihat Kanada ya, Kanada ini sebenarnya dari segi permainan ini bagus ya, cuma dari segi mentalnya masih kurang. Sering sekali pada saat terus menyerang, memborbardir pertahanan, tiba-tiba kebobolan, mentalnya langsung down. Lawan Belgia juga seperti itu ya. Kanada menyerang habis-habisan, kebobolan lewat gol Michy Batshuayi, tidak bisa bangkit lagi. Sedangkan Maroko lebih main shift ya, menunggu dulu, cari peluang, lalu dia melakukan counter attack, memanfaatkan kecepatan dari Hakim Ziyech, Boufal, El Nesri di lini depan ya. Kalau kita lihat pertemuan ya, Kanada 4 kali sudah bertemu Maroko, belum pernah menang Kanada ya. Maroko menang 3 kali, seri 1 kali. Bahkan di laga terakhir itu Maroko ketemu Kanada itu skornya 4-0 ya untuk kemenangan Maroko. Kalau kita lihat laga ini, karena Maroko hanya perlu seri aja, saya lihat mungkin laga ini tidak akan begitu menarik ya, akan lebih banyak monoton. Tapi kalau Kanada kembali mengulangi kesalahan seperti pada saat lawan Kroasia, bermain terlalu terbuka, ini bisa dimanfaatkan Maroko. Makanya saya mengunggulkan Maroko akan menang atas Kanada di laga ini. Minimal selisih 1 gol. Lanjut ke laga grup E ya, Spanyol versus Jepang. Ini laga yang bagi Spanyol seri saja dia sudah lolos ya. Tapi yang uniknya di grup ini kan dia bisa memilih lawan ya, karena grup F calon lawannya nanti kan juara grup E ketemu runner up grup F, juara grup F ketemu runner up grup E ya. Ada kesempatan memilih lawan, terutama untuk Spanyol ya. Saya yakin Enrique pasti akan berhitung ya, kalau yang jadi juara grupnya nanti Maroko di grup F, bisa jadi Enrique akan menyuruh anak buahnya untuk bermain lebih safe lagi. Setidaknya tidak terlalu forces kejar kemenangan ya. Andai saja Spanyol jadi runner up kan ketemunya Maroko, masih lebih bagus ya daripada harus ketemu Kroasia atau Belgia. Itu hitung-hitungan yang bisa saya lihat ya. Walaupun saya yakin Spanyol pasti tetap akan porsir kemenangan juga. Kalau kita lihat pertemuan Spanyol dan Jepang, itu baru pertemuan terakhirnya sudah lama sekali ya, tahun 2000. Pada saat itu Spanyol menang 1-0 dari Jepang. Jepang masih tidak konsisten permainannya, kadang begitu bagusnya mengalahkan Jerman 2-1, tapi pada saat ketemu Costa Rica tidak terlihat mainannya. Mungkin karena Costa Rica bertahan ya, sehingga Jepang kebingungan dalam membongkar pertahanan. Ketemu Spanyol, saya yakin Spanyol akan menguasai lebih dari 60% ball position. Inilah di sini kesempatan nanti baik itu Takeshi Kubo ya, Akano, Maeda untuk bisa melakukan serangan-serangan balik yang bisa membahayakan pertahanan Spanyol ya. Saya lihat untuk laga kali ini ya, saya masih mengunggulkan Spanyol menang atas Jepang, bahkan lebih dari selisih 1 gol ya. Melihat permainan Spanyol yang begitu total menyerang ya. Sekarang tinggal bagaimana Morata atau Asensio atau Ferran Torres, siapa yang dipasang depan, jika bisa kembali tidak mandul ya, bisa kembali mencetak gol, bisa jadi Spanyol bisa menang besar atas Jepang. Lanjut laga terakhir, Jerman versus Costa Rica ya. Baru 1 kali bertemu di Piala Dunia 2006, pada saat itu Jerman jadi tuan rumah dan menang 4-2 atas Costa Rica ya. Kalau kita lihat Jerman ya, 5 pertandingan terakhir Jerman itu cuma menang 1 kali ya, Jerman atas Costa Rica. Harus hati-hati Jerman. Sedangkan Costa Rica itu dia menang 3 kali, kalah 2 kali. Makanya ini kedua tim yang masih secara 5 pertandingan terakhir sama-sama sedang menurun ya. Lalu kalau saya lihat Jerman itu seperti julukannya tim Panzer Jerman, lambat panas ya. Lawan Spanyol sudah lebih baik permainan Jerman daripada sebelumnya kalah dari Jepang, dan kemungkinan akan meledak di laga kali ini lawan Costa Rica ya.
saya memiliki keyakinan bahwa Jerman akan membabat Costa Rica di laga ini. Karena memang secara kualitas pemain Jerman itu bagus-bagus ya. Sekarang bagaimana Hansi Flick harus lebih mengutamakan menurut saya pemain-pemain Bayern Munchen ya. Di depan mungkin dia akan pasang Leroy Sané, Gnabry, mungkin Velbuk sebagai striker nomor 9 dan didampingi oleh Müller. Sedangkan di tengahnya mungkin dia akan mengandalkan Goretzka dan Kimmich ya. Memang Gundogan itu bagus tapi belum terbiasa. Kalau dipasang formula pemain-pemain Bayern Munchen, saya yakin Jerman akan menang besar atas Costa Rica. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe Fanmo Harapan Momo TV. Salam olahraga.